Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fianulanda, BP 191062 2006 dari kelas 02 Pembibitan Ternak. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan praktikum pembibitan ternak, yaitu mereview jurnal. Baiklah, di sini saya akan mereview jurnal yang ditulis oleh A. Oktaviani, Y. Sukaryana, dan S. Kavi yang berjudul yaitu Struktur Populasi dan Natural Inkrase Sapi Potong di Kecamatan Tembagi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Latar belakang dari penelitian ini adalah struktur populasi perlu diketahui sebagai suatu parameter dalam mengatur sistem perkawinan, manajemen pemeliharaan, dan jumlah populasi di peternakan rakyat. Dengan demikian dapat diketahui berapa induk betina dan betina muda produktif dengan rasio antar induk betina dan betina muda dengan pejantan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji struktur populasi, natural inkrase, dan profil peternakan sapi potong sebagai penentu kebijakan pengembangan sapi potong. Metode penelitian yaitu alat dan bahan yang digunakan berupa kuesioner yang digunakan sebagai hasil pengumpulan data. Metode pengumpulan datanya berupa observasi, wawancara, studi literatur. Metode penelitiannya yaitu metode simple random sampling dan metode snowball sampling. Pengamatan yang dilakukan berupa sumber daya manusia, struktur populasi, tingkat kelahiran, pembelian, dan imigrasi, tingkat kematian, penjualan dan pemotongan, natural inkrase, dan profil peternakan sapi potong di Kecamatan Tembagi Besar. Hasil dan pembahasan yang pertama itu struktur populasi dan sapi potong di Kecamatan Tembagi Besar. Jumlah sampel populasi sapi potong pada 4 desa Kecamatan Tembagi Besar adalah 742 ekor dengan jenis sapinya itu sapi simental, sapi lemosin, sapi peranakan ongol, dan sapi brangus. Struktur populasi berdasarkan umur yaitu dewasa, muda, dan pedet. Data tersebut menunjukkan populasi jantan lebih rendah dibandingkan dengan betina, sehingga berpotensi untuk dikembangkan dengan cara alami maupun dengan teknologi rekayasa produksi ternak. Tingkat kelahiran, angka kelahiran selama 1 tahun terakhir adalah 17,25% terhadap populasi dan terhadap betina dewasa sebesar 43,54%. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat kelahiran sapi jantan lebih tinggi dibandingkan kelahiran sapi betina, yaitu 1,4 dibanding 1. Yang ketiga itu pembelian dan imigrasi. Data pembelian dan migrasi sapi adalah 20 ekor dari total populasi sapi sebanyak 742 ekor, yaitu sekitar 2,7%. Hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian ini lebih rendahnya angka pembelian Kecamatan Tembagi Besar ini karena harga bibit cukup mahal sehingga peternak tidak berminat membeli sapi. Yang keempat yaitu tingkat kematian. Presentasi kematian sapi terhadap populasi di Desa Nambah Dadi, Karangendah, Tembagi Besar, dan Adijaya di Kecamatan Tembagi Besar, Kabupaten Lampung Tengah adalah sebesar 1,48% dan 3,74% terhadap betina dewasa. Dengan 4 penyebaran utama yaitu karena sakit 27,27%, akibat kecelakaan yaitu 18,18%, keracunan yaitu 9,09%, dan akibat melahirkan 45,45%. Tingkat kematian dengan penyebab setelah melahirkan lebih besar dibandingkan dengan 3 penyebab yang lain. Hal ini karena akibat terjadinya perkawinan pada betina muda dan belum mengalami dewasa kelamin. Persentase kematian sapi betina ialah sebesar 1,35%. Angka ini didapat dari jumlah betina yang mati 6 ekor dibagi dengan jumlah populasi sampel betina yaitu 443 ekor dikali 100%. Pemotongan dan penjualan. Tingkat pemotongan dan ternak sapi yang terjadi di 4 desa di Kecamatan Tembagi Besar, Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan angka yang cukup rendah yaitu 0,67% dari total populasi di Kecamatan Tembagi Besar. Namun, tingkat penjualan keseluruhan sapi di kecamatan tersebut diperoleh angka yang cukup tinggi yaitu sebesar 19,03% dari sampel populasi di Kecamatan Tembagi Besar. Tingginya tingkat penjualan disebabkan oleh semakin banyaknya permintaan konsumen terhadap daging sapi. Yang keempat yaitu natural inkrase. Natural inkrase pada sapi potong di Kecamatan Tembagi Besar tergolong rendah. Sumadi 2001 menyatakan bahwa standarisasi nilai natural inkrase berkisar antara 0 sampai 50% tergolong rendah, besar 50% sampai 80% tergolong sedang, dan di atas 80% tergolong tinggi. Peternak menyatakan bahwa jarak kelahiran pedet yang satu dengan berikutnya atau calving interval kadangkala lebih dari 12 bulan sehingga seekor induk melahirkan pedetnya dengan interval 2 sampai 3 tahun. Kejadian ini akan menyebabkan panen pedet menjadi lambat dan mengurangi populasi ternak. Hal ini karena sebagian besar peternak melakukan pemeliharaan ternak sapi hanya sebagai usaha sampingan dari usaha pertanian, sehingga diperlukan pengkajian lebih lanjut penyebab dari rendahnya nilai natural inkrase tersebut. Nilai natural inkrase yang tinggi didapatkan dari ketersediaan sapi betina produktif yang memadai diimbangi dengan tingkat kelahiran yang tinggi dan rendahnya tingkat kematian. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai natural inkrase dapat juga dilakukan dengan cara mengatur sistem perkawinan, sistem dengan mengatur sistem pemeliharaan, sistem pemberian pakan, sistem penanganan kesehatan, dan sistem penyapian pada anak sapi.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil penelitian sapi potong di Kecamatan Tinggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, diperoleh data suatu populasi sapi jantan dan sapi betina memiliki perbandingan 1:1,48. Angka natural inkrasi rendah yaitu 4,59% terhadap populasi dan 11,57% terhadap betina dewasa. Jurnal yang kedua yaitu yang ditulis oleh Y. Yandraliza M. Makfirah Muhammad radhiyallah yang berjudul Struktur Populasi dan Potensi Kecamatan Benai di Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pengembangan Sapi Potong. Latar belakang penelitian ini adalah program pengembangan usaha ternak sapi potong dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan tepat guna yang disesuaikan dengan keadaan alam, kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, sarana prasarana, teknologi peternakan yang berkembang dan kelembagaan serta kebijakan yang mendukung Kecamatan Benai. Memiliki jumlah penduduk 19.842 jiwa dengan luas wilayah 113,83 km². Kecamatan Benai memiliki 1.117 ekor sapi potong. Tujuan dari penelitian ini yang pertama mengetahui potensi kapasitas peningkatan populasi ternak ruminansia berdasarkan sumber daya lingkungan, mengenai ketersediaan pekan hijauan ternak sapi potong di Kecamatan Benai. Yang kedua mengetahui potensi sumber daya manusia yang tersedia untuk kapasitas peningkatan populasi ternak ruminansia berdasarkan kepala keluarga petani. Mengetahui natural inkrasi sapi potong yang dimiliki oleh peternak. Metode penelitian yang menggunakan purpose sampling dilaksanakan di Kecamatan Benai, Kabupaten Kuansing. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari 137 orang petani dengan syarat telah berternak selama 5 tahun dan memiliki 3 ekor ternak. Data wilayah atau lahan hijauan dilihat dari semua desa dalam satu kecamatan. Data yang diperoleh disederhanakan ke dalam bentuk tabel dan gambar, kemudian dilakukan analisis secara deskriptif dengan menampilkan rata-rata. Hasil dan pembahasan yang pertama, struktur populasi sapi potong Kecamatan Benai. Populasi didominasi oleh induk 52,37%, darah 19,34%, dan jantan dewasa 2,86%. Rendahnya populasi ternak jantan kemungkinan disebabkan karena tingginya penjualan pejantan untuk perayaan adat maupun perayaan keagamaan. Hal ini terlihat dari jumlah penjualan dan pemotongan ternak jantan di Kecamatan Benai. Tingginya populasi ternak betina di Kecamatan Benai merupakan indikator bahwa Kecamatan Benai dapat berperan sebagai kecamatan penghasil bibit sapi potong. Berdasarkan data populasi sapi potong di Kecamatan Benai, maka diperoleh nilai profil real atau POPRIL sebesar 810,5 ST. Yang kedua, pemasukan ternak. Jumlah pemasukan ternak sapi potong di Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi lebih rendah dibandingkan dengan penelitian Putra 2007. Menyatakan bahwa tingkat pemasukan sapi potong di Kecamatan Payakumbuh Timur sebesar 10,03% dari populasi induk sebesar 22,69%. Hal ini kemungkinan disebabkan peternak di Kecamatan Payakumbuh Timur menggunakan sistem perkawinan secara IB, sedangkan dipotong di Kecamatan Benai hanya sebagian peternak saja yang menggunakan IB. Yang ketiga itu pengeluaran ternak. Jumlah kematian sebesar 12,49, pemotongan sebesar 10,15, dan penjualan sebesar 18,74%. Lebih rendah dari penelitian utama yaitu pada tingkat kematian sebesar 21,3, pemotongan sebesar 13,9, dan penjualan sebesar 37,2%. Hal ini kemungkinan disebabkan adanya perayaan tertentu seperti pernikahan dan perayaan hari agama serta pemenuhan kebutuhan pendidikan dan membangun rumah. Pengeluaran sapi potong di Kecamatan Benai, penjualan lebih tinggi dibandingkan pemotongan dan tingkat kematian. Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor penyebabnya. Yang D yaitu nilai pertambahan alami. Pertambahan alami sapi potong di Kecamatan Benai dilakukan dengan pengumpulan data tingkat pemasukan peternak, yaitu rata-rata kelahiran sapi potong sebesar 27,94%. Jumlah pembelian sapi potong sebesar 16,39% dengan total pemasukan sebesar 44,87%. Sedangkan tingkat pengeluaran dilihat dari angka kematian sebesar 12,49%, pemotongan 10,15%, dan penjualan 17,74%. Dengan total pengeluaran sebesar 41,38%. Jika dilihat dari perbandingan antara jumlah pemasukan dan pengeluaran, maka dapatkan rata pertambahan alami sebesar 3,49%. Potensi Kecamatan Benai. Potensi ternyata didukung lahan pertanian dan produk limbah pertanian. Hasil menunjukkan bahwa Kecamatan Benai memiliki luas lahan berpotensi sebagai hijauan makanan ternak. Sedangkan potensi keluarga petani yang sanggup melihara ternak adalah 2,33 ST. Hasil ini diperoleh dari kecamatan. Jumlah kepala keluarga dari Kecamatan Benai berjumlah 3.028 KK. Kesimpulannya itu potensi Kecamatan Benai dalam menampung ternak sapi potong berdasarkan jumlah sumber daya alam adalah 7 ekor per KK ternak sapi dewasa dengan berat badan rata-rata 250 kg. Sedangkan berdasarkan jumlah penduduk Kecamatan Benai hanya mampu menampung 2 ekor per KK ternak sapi dewasa dengan berat badan rata-rata 250 kg. Total populasi sapi potong yang dimiliki didominasi oleh induk betina sebanyak 585 ekor
darah sebanyak 216, sedangkan natural increase pertambahan alami berjumlah 15 ekor anak per tahun, setara dengan 15,45% dari populasi induk. Yang ketiga, jurnal ketiga itu yang ditulis oleh Fadli Laude Nafiu Ahmad Selamat Aku. Judulnya itu struktur dan dinamika populasi sapi Bali di Kecamatan Polan Selatan, Kabupaten Bomana. Latar belakangnya itu upaya perbaikan manajemen pemeliharaan dan teknologi budidaya terus dilakukan sebagai pihak untuk menunjang perkembangan produktivitas yang tinggi. Struktur populasi pada ternak mencakup indukan pejantan dan betina, jantan dan betina muda, serta pedet jantan dan betina. Struktur populasi perlu diketahui sebagai suatu parameter dalam mengatur sistem perkawinan, manajemen pemeliharaan, dan jumlah populasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Penentuan lokasi dilakukan dengan cara menggunakan metode Starfeed Sampling. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Hasil pembahasan, umum peternak di Kecamatan Polan Selatan umumnya berada dalam kategori usia produktif. Hal ini dengan pendapat satu menyatakan bahwa semakin muda umur seorang maka akan semakin mudah menerima perubahan dari luar, yang disebabkan peternak selalu ingin mencoba sesuatu yang baru sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam usaha. Tingkat pendidikan peternak Kecamatan Polan Selatan dimiliki taman SD, SLTP, SLTA, dan S1. Peternak di Kecamatan Polan Selatan menggunakan sistem pemeliharaan secara semi-intensif, yaitu digembalakan pada pagi hari hingga sore hari, dan malam hari dimasukkan ke dalam kandang dengan jenis pakan yang biasa dikonsumsi, yaitu rumput, gajah, dedak, dan pisang. Jumlah ternak sapi Bali di Kecamatan Polan Selatan adalah 976 ekor, yang terdiri atas 105 ekor sapi jantan dewasa dan 412 ekor betina dewasa, 62 ekor jantan muda, dan 77 ekor betina muda, 142 ekor anak jantan, dan 178 ekor anak betina. Persentase ternak betina dewasa lebih tinggi dibandingkan dengan struktur populasi yang lain, karena peternak di Kecamatan Polan Selatan memilih ternak sapi Bali untuk menghasilkan anak yang akan dijual. Oleh karena itu, peternak melakukan pemeliharaan betina dewasa untuk dijadikan induk. Rendahnya persentase populasi ternak jantan dan betina disebabkan karena rendahnya angka kelahiran. Angka kematian ternak sapi Bali di Kecamatan Polan Selatan adalah 116 ekor. Hasil penelitian ini lebih rendah tingkat kematiannya pada ternak sapi di Pulau Kisaran, Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah 21,30%. Rendahnya angka kematian ternak sapi yang di Polan Selatan disebabkan karena pengalaman ternak yang cukup. Jumlah penjualan ternak sapi Bali pada penelitian ini adalah 119 ekor dari jumlah populasi, di mana penjualan sapi jantan sebanyak 65 ekor dan sapi betina sebanyak 54 ekor. Penjualan sapi betina yang sedikit sebab akan dijadikan sebagai bakalan calon induk. Penjualan sapi jantan yang tinggi disebabkan kebutuhan masyarakat untuk keperluan acara adat, keagamaan, dan untuk kebutuhan. Jumlah pemotongan ternak sapi Bali di Kecamatan Polan Selatan relatif rendah, yaitu 2 ekor. Jumlah kelahiran sapi Bali di Kecamatan Polan Selatan pada tahun 2018 adalah 149 ekor. Dari total populasi dan kematian 111 ekor, sehingga nilai NI tahun 2018 adalah 3,91. Sedangkan pada tahun 2019 diketahui bahwa jumlah kelahiran 237 ekor dari total populasi dan kematian 116 ekor, sehingga nilai NI pada 2019 adalah 12,39%. Rendahnya nilai NI disebabkan oleh rendahnya tingkat kelahiran dan tingkat kematian. Selain itu, pengalaman dan tingkat pendidikan peternak juga mempengaruhi nilai NI karena berkaitan dengan pemeliharaan, sehingga diperlukan pengkajian lebih lanjut menyebabkan rendahnya nilai NI tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu struktur populasi sapi Bali di Kecamatan Polan Selatan, Kabupaten Bomana yang dominan adalah sapi betina dewasa sebesar 420 ekor atau 42,21%, dan yang paling rendah adalah jantan muda sebanyak 62 ekor atau 6,35%. Perkembangan populasi sapi Bali di Kecamatan Polan Selatan, Kabupaten Bomana sangat rendah. Selama tahun 2019, penambahan populasi hanya 4 ekor atau 0,41 dari total populasi. Pertumbuhan alami sapi Bali di Kecamatan Polan Selatan pada tahun 2018 adalah 3,91, sedangkan pada tahun 2019 adalah 12,39%. Namun demikian, terjadi penjualan sapi yang cukup besar sehingga pertumbuhan populasi sangat kurang. Baiklah, sekian review jurnal pada kali ini. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.